Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati Minantati Muhammadiyah Desa Kemantren dan sama sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, untuk kali kedua saya bisa bertemu dengan bapak-bapak sekalian. Saya kira ada ibu-ibu. Oh, ada bapak-bapak dan ibu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Dengan nikmatnya kita bisa berkumpul, dengan nikmatnya pula kita diberi hidayah, dengan nikmatnya pula kita diberi kesempatan hidup, sehingga hari ini kita bisa berkumpul menikmati semuanya, baik konsumsi atau kajian. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Memang menurut saya cocok kalau silaturahim, namanya kajian silaturahim itu dari rumah ke rumah. Saya sarannya begitu ya, cocok itu. Namanya silaturahim. Kalau musola kan silatul musola. Sing dawa iku musolae. Lan silaturahim kan sing dawa umure. Kenapa? Karena kita dengan ngaji itu, rumah itu banyak didoakan oleh orang. Persoalannya kadang-kadang begini. Memang setan itu iso yang terlibat di dalam hati manusia ini. Namanya orang itu kan status ekonominya beda-beda. Nek pasuki enak, ya oleh berkat, ya oleh ngono, ya oleh macam-macam. Boy itu oleh berkat buka ini. Tapi tak inceng titi mau berkatane kode kota-kota mau berarti ono. Ngoten lho. Berarti ya lumayan, ekonominya ya lumayan. Pas ketemu giliran sing gak lumayan, terus awak dhewe kadang-kadang grundel. Lah yo timbang adoh gak durung mangan bengi ndelala, ya Allah tahu tok ngono. Iya lah kok ngene. Sama niku ngaji tak golek mangan ngono. Jadi kita ini kalau ngaji Pak, ya ngaji gitu aja. Amin Rais itu Pak, di Jogja. Jadi kalau menyaksikan dulu ya tahun 90-an, tahun 2000-an itu ngaji yang di Masjid Malioboro. Bisa kalau ke Malioboro nanti kita sholat di situ. Dan masjid besar itu. Kalau beliau ngaji Pak di situ, apa konsumsinya itu? Ya minuman itu loh, minuman putih itu sama pisang goreng gitu aja. Iku kelas profesor. Terus kabeh wis tunduk dan seneng gitu lah, awak dhewe iki dikasih wis iki ono kecepot apa kecepot saya Rasulullah. Ya sampean gawe mulai ngono ya. Jadi nek memang mengaji itu tuntutannya adalah ekonomi ya. Akhirnya pikirnya begitu. Tapi memang iblis itu gak afdal nih, gak nggoda orang itu gak afdal. Dan itu disesuaikan Pak. Kalau jamaah gitu ya, sing nggoda ya iblis jamaah ngono. Tingkatannya jamaah. Nek ustad no tingkatannya iblis ya ustad. Kan ada banyak cerita ya, ketika di zaman Bani Israel itu. Nek tingkatan tukang becak. Pokoknya iblis tidak pernah berhenti untuk menggoda manusia, lebih-lebih keikhlasan. Nah mudah-mudahan kita semuanya ikhlas, dikasih mangan ya alhamdulillah, tidak ya innalillahi. Sing penting sama nak meneng omah teman-teman. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran ada sebuah kisah, namanya kisah negara Saba. Negara Saba, dan jangan pasti tahu negara Saba itu negara yang oleh Allah dijuluki sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saking makmurnya,
Mahlipalocingan, yang dari segala penjuru arah itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kuno pokoknya top markot. Tapi kemudian apa yang terjadi? Allah kan kemudian menyiksa negara itu menjadi negara yang termiskin. Dan itu sekarang ada mengatakan negara itu adalah negara yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surat Saba. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimalin. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda-tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun yang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Masya Allah, luar biasa. Kepada mereka dikatakan kulu min rizqi rabbikum, makan dari rezeki Tuhan kalian. Maka apa yang Allah berikan itu makanlah, makan. Tentu makan itu sesuai dengan kapasitas. Di Timur Tengah itu kan rata-rata gandum ya, makan gandum. Kalau kita kan seko, masih mangan itu Pak, semongko entek 10 ngomong niku. Apa orang ini macam-macam kacang entek rong piring, terus sundukan niku entek 3-5 gedang deh saja kene gak mau sego kurang apa. Masih kula niku nate ngalami ngeten. Pas haji tahun 2006 niku haji pas ada masalah. Dengan catering itu ada masalah. Jadi di Arafah itu kita tidak mendapatkan makanan. Di kelaparan tahun 2006. Yang pernah haji 2006 berarti bareng ya sama saya. Lah itu oleh pemerintah Arab Saudi itu dikirim makanan, tapi roti, susu, jeruk, apel macam-macam dikirim. Menurut saya itu waktu itu masih umur berapa ya? Saya 6 lah. Kalau menurut saya sudah cukup itu kalau buat makan sehari. Roti, susu, apa gitu sama buah-buahan cukup lah. Terus saya tanya sama jamaah, gimana? Cukup enggak? Yo gak cukup Ustaz, nih gak pecel, gak ampol gitu. Walah, iki tapi kira Indonesia banget yang ini Indonesia banget. Jadi menghasilkan yang luar biasa. Maka makanlah, kemudian Allah mengatakan washkuru lahu, dan bersyukurlah kamu hanya untuknya. Lahu itu milik, Pak. Syukur itu hanyalah milik Allah. Kalau sekarang Allah berikan kita kenikmatan yang luar biasa, itu semuanya karena kehendak Allah. Kita punya rumah bagus, wah api-api. Saya itu baru kaget. Selama saya hampir 20 tahun ke sini, baru sekali ini masuk dan Masya Allah, macam api-apinya Allah. Iki sempalane kerajaan Ratu Bilqis terus. Nanggung api-api. Makanya mobil jadi tak parkir ke sana. Ben gak podo niki lha kok api tak delok mobil api-api ngono rek. Terus tak puter atik wake. Ternyata dodolan. Dodolan. Tapi kepikir iso tukar tambah mobil kurang kene. Iso balik ke anggo kuda ngono. Ono jajan. Nek Ustaz telepon 30%. Giyan. Jadi bersyukur kita kepada Allah, semuanya mengatur Allah, nikmat itu. Bahkan nikmat fisik yang kita miliki itu adalah milik Allah. Jika Allah mengendaki nikmat ditarik Allah sedikit saja, saya yakin kita tidak akan bisa apa-apa. Misalnya Pak, kita ini ngewanteng terus oleh-oleh ditarik sedikit Pak, seret ini, apa namanya? Ya stroke ya, semua stroke ya, awal stroke. Saman ganteng tadi elek. Omannya saman elek, malah apa elek? Orang sudah mulai berpikir begini, delon kakek dosa ngono, mesti pikirannya begitu orang-orang itu. Nikmat Pak, jika Allah menghendaki apa yang tidak bisa. Karena itu meyakini syukur itu ini datangnya dari Allah dan ini ujian. Allah menguji umatnya, Allah menguji hambanya itu kan dengan segala macam. Diuji Allah dengan kekayaan, diuji Allah dengan kejelekan. Wa balawnahum bil hasanati wasyiati la'allahum yarji'un. Dan kan uji mereka dengan yang baik. Hasanat itu baik. Baik njobon jero itu baik. Materinya luar biasa, fisiknya luar biasa, ekonominya luar biasa. Ada kan orang itu gak sekolah tapi sopo gitu ada Pak. Orang sekolah S2 gak suki pala. Nggih ya Allah, ya Allah. Nah, sing model itu ya.
Saya nggak sekolah sama yang medenten iki lho. Saya Haji sinten Haji Sukri ten. Gak sekolah, gak tamat MI Bang. Masya Allah, nang wes ini kawata kapal dituku. Awak dhewe iso numpak kapal tok, Pak. Nek kono gak trimo kapal dituku. Soge niku Masya Allah. Terus gak iso maca jarene. Gak iso maca soge, gak iso maca, Pak. Entek malah kabeh iki. Gak iso maca lho soge. Bayang lho. Sing iso maca malah gak soge-soge. Alah ini. Tapi rezeki itu miliknya Allah. Karena Allah yang mengatur. Kalau kita yang bisa mencontoh gitu ya, nek mencontoh rezeki boleh lah. Mencontoh cara bekerja, tapi rezeki itu hak prerogatifnya Allah. Insya Allah. Pecel lele Pak di mana-mana. Purnama, lamongan, wabe itu Pak buka. Tapi kan Allah berikan rezeki sendiri-sendiri. Nasi goreng itu Pak. Ya podo dikai garam, ya podo dikai. Tapi seje rasanya Allah berikan rezeki lewat ininya loh. Ini. Jadi begitu dia mencakup garam itu, srit pas rasanya berbeda. Oh ini gitu, Ustadz ya. Nih, ya Ustadz, yo ndukur, lane ngisor terus aku ngomene ya apa? Ngene iki pancen wong iki. Juta sih pancen iki. Ngapunten nggih, kula niki guyon nggih. Ngene iki nek sanipane kanca dhewe nek angel. Wis angel tok. Jadi Allah memberikan rezeki itu melalui tangannya ini. Karena saya mengatakan di sebuah rumah makan, ketika saya diminta untuk mengisi pembukaan rumah makan, saya bilang begini, jangan pernah menunjukkan ilmu itu karena ilmu itu milik Allah. Rezeki itu Allah yang menentukan. Dan rasa rezeki itu termasuk rasanya. Tidak semua orang itu mampu, Pak. Wong lanang itu nyambel iki sok cempleng kabeh, tapi wong itu nyambel titit padha ae bumbunya. Enak rasanya. Rezeki itu berbeda. Jadi kita tidak boleh menyembunyikan ilmu itu. Kedua, syukur itu dengan lisan. Karena tadi ada putranya yang mau masuk Libya, alhamdulillah. Gak semua orang Pak mampu untuk bisa menyekolahkan anak ke Libya, walaupun itu mendapatkan beasiswa. Gak semua orang mampu Pak. Dan itu dipilih oleh Allah. Karena itu bersyukurlah kalau anaknya ini kemudian ke sana, supaya besok kembali mendapatkan ilmu dan memperkuat dakwah di sini. Kapan hari saya itu ngobrol sama yang masjid kemarin, yang timur itu, At-Taqwa yang depannya masjid, depannya Telkom itu. Nah, beliau kan ngobrol-ngobrol. Kita ini kehilangan Ustadz, banyak tokoh di Tulangan sudah nggak ada. Nah, kenapa? Ya kan sudah wafat. Sebenarnya regenerasi itu penting. Yang undang Allah Ustadz itu teman-teman yang dia punya potensi untuk menjadi mubalik itu yang di Tulangan itu harus segera diorbitkan. Dan saya yakin teman-teman semuanya mampu. Nek ndelok potongane Ustadz kabeh kok persen. Ndelok potongane lho ya, potongan. Ustadz kabeh persen. Iki kabeh Ustadz api lho sajane gitu. Berarti harus diorbitkan. Dan itu terus Pak, terus 1-2 tahun insya Allah akan menjadi tokoh yang sentral di situ. Kalau selalu mengedepankan orang yang tua-tua Pak, terus tua, kok tua sing entek sing nom gak muncul. Maka bersyukur kita dengan lisan ketika kita mendapatkan nikmat. Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau Rabbi auzina naskura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berilah kami ini kekuatan untuk mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan kepadaku. Dan anak itu Pak, Masya Allah, duwe anak soleh itu top markotop. Sekarang anak umur sakmun itu kan umur 18-an 19. Itu seneng-senengannya merotoli knalpot itu rasanya. Namun itu knalpot diprotoli, kon dibrong mlaku. Kapan saya mau ngisi pengajian Pak di mana di Sidoarjo Kota lah, saya lupa, malam dah. Begitu jam 2:30 saya ini keluar pakai mobil, mas anak nom apa itu laki-laki perempuan gonong wang gitu depan saya.
Waduh iki Maya arek iki dikira awak dhewe gak wani karo kono. Gak wani tenan tak jane. Maya. Jadi saya tuh belok, dia lurus. Mau dijingkat gini, saya bilang, "Lah nek kono nyenggol kudaku, gak apa-apa wong kudaku wae ngono. Aku sakno areke jane." Gitu, Pak. Bersyukur itu penting. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur dengan amal perbuatan. Termasuk kita ngaji ini bagian dari bersyukur. Enak-enaknya ada gini malam Senin iki turu ning omah santai ndelok TV gitu. Kita masih bisa berjalan ke sini kajian, itu luar biasa. Wujud syukur kita kepada Allah. Karena itu Allah perintahkan kepada mereka, bersyukurlah kamu. Apakah kemudian mereka melakukan itu? Awal-awalnya mungkin iya, Pak. Tapi kemudian kan tidak. Al-Quran menceritakan fa'arodu, maka mereka berpaling. Orang kalau sudah mendapatkan nikmat yang banyak, Pak, untuk syukur, benar-benar syukur itu kadang-kadang lupa. Begini, Agustusan kemarin, Pak, orang kalau mengeluarkan dana untuk Agustusan jor-joran, karnaval, macam-macam pokoknya sekarang karnaval itu. Berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh mereka? Yang nonton joget jutaan itu, Pak. Sama pernah nggak Agustusan ngundang ustadz biaya jutaan? Halo? Ngundang New Monata, Adela, selamat gak tau ngundang ustadz palas. Yes, wae seneng-seneng. Terus nyawer, Pak. Insya Allah nih gini gak ada lah nyawer. Di sini gak ada, di sini gak ada. Mbok nek wae dandutan temenan. Ya Allah, ya Allah. Saya ada jamaah itu, yo sembahyang, yo ngaji, saya ngaji, Pak. Begini, ya nyawer. Adalah sama kok nyaweran. Aduh, Ustaz, konco-konco ngejak. Wah, konco-konco kok sama sowan ngono. Ya ngaji, ya sembahyang, ya nyawer. Pikiran saya iki 50-50 moga-moga mlebu swarga rek kaya ngene jangan. Tapi untuk kebaikan kadang-kadang kita tuh sedikit, Pak. Kayak pengajian. Ayo orang pengajian. Aduh ya Allah. Nilai ta'ala ya, nilai ta'ala. Bismillah. Wayai Masya Allah, wajah sedekah bumi top marokotot, urunan gede-gedenan. Dan sedekah bumi kalau di sini nggak ada ya, nggak sebegitu ramai. Di tempat saya Lamongan di pedalaman itu ngundang tandaan itu ya orang perempuan yang pakai kemben-kemben itu loh, Pak. Tapi saya belum pernah lihat, belum pernah ikut swear. Oh berarti belum pernah. Aku mau lewat tok ngono ae. Lewat ngelir-ngelir. Oh ngono tangan tok ngono ae. Tapi oh ngono tangan. Jadi saya belum pernah berhenti untuk menikmati itu. Sehingga sampai sekarang walaupun di desa saya di Kebun Agung itu orang undang Ustaz gak ada aku gak ada. Aku seru ceritane, wis seru acara. Kira-kira yang ngono tok ngono ae. Dan saya nggak pernah mau datang. Sampai saya umur sekian puluh tahun tuh saya nggak pernah mau hadir kalau dia diundang untuk itu. Karena itu bagian dari fa'arad tuh mereka berpaling. Kalau sudah berpaling, apa yang terjadi? Maka Allah mengutus untuk mereka, mengirim kepada mereka itu banjir yang luar biasa. Dan kemudian diganti oleh Allah dua kebun itu menjadi dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, asal dan sedikit pohon sidr. Wa asli wa syai'in min sidrin qalilin. Sampai begitu, Pak. Yang asalnya gemah lipah lojinawi itu kemudian menjadi tandus dan tidak menghasilkan apa-apa. Nah, apa maksudnya begini, Pak? Kita bercerita tentang negara kita. Negara kita itu kan negara yang agraris. Kalau dengan Yaman, adolah apian Indonesia. Kalau dengan Arab, logikanya apa ya? Apian Indonesia. Sama kalau pernah ke Sabang sampai Merauke, pernah Pak? Podo. Tapi saya pernah ke Sumatera itu pernah. Saya pernah tinggal di Sumatera, saya pernah tinggal di Kalimantan. Masya Allah Pak, Sumatera itu suburnya luar biasa. Kalimantan dia juga subur. Tapi
Tapi kita lihat perbedaan kehidupan masyarakat Arab sama Indonesia. Saking suburnya di Indonesia itu kan yang namanya pohon itu loh Pak, menyok itu kalau orang Lamongan. Dincet-cet itu loh, langsung tumbuh. Terus bener-bener dicabut itu bisa menjadi konsumsi buat kita semuanya. Di Arab apa iso Pak? Di Arab jelek ini, metu bisa gosong-gosong. Tapi mengapa mereka makmur? Itu persoalannya. Di Indonesia ini beras saja impor, gula ya impor. Apa sih nggak impor? Bojo perso ya orang sing impor banget. Aku nih ngomong bojo itu, aku gak enak kalau saat udah nih gak enak. Mudah-mudahan beliau cepat dapat. Mendul amin ini bewanter kabeh. Ancang-ancang. Oh amin amin. Takbir. Ini gila salah. Naturalisasi. Iya, jadi luar biasa, Pak. Kalau dilihat itu kan berbeda. Apa yang menyebabkannya harus nanti kita kaji itu, Pak. Apa yang menyebabkan ini? Kita ini negaranya Gemali Kolo Cinawi, tapi kenapa kita tidak makmur? Minyak goreng itu, masya Allah. Kita pernah kelepek-kelepek mau minyak goreng. Iso minyak goreng sekelepek-kelepek, padahal bukan bahan yang harus dimakan menjadikan kita kenyang, tidak. Minyak goreng itu enggak ana kelepek-kelepek, Pak. Lombok munda itu kelepek-kelepek. Gak mangan lombok jenang kan gak apa-apa sih. Hidup itu. Tapi kan enggak ada lomboknya mahal itu kita masih kelepek-kelepek. Sebenarnya ada pengganti lombok itu. Bukan. Omongannya bojo sampean dhewe-dhewe. Kalau pedes-pedes di ngomong memang. Jadi sama itu kita pengen pedes, sama ngomong sama maam terus bojo sampean kongkon nyeneni. Jangan nggak mau pedes ngomong Pak. Iku ngalang-alangi pedesnya lombok. Nih ngomel itu, masya Allah. Tapi itu saja menjadikan kita luar biasa, kacau Pak. Ini sampai jam berapa saya? Oh jam 10. Oh, gaya jam 10 temenan kono mulai. Iya. Karena itu kita harus berpikir, kenapa di sana makmur, di sini tidak? Berarti ada sesuatu yang akan terjadi di negara kita kalau kita tidak mendapatkan kebaikan keberkahan itu. Memang Mekah itu, Pak, sudah dinas oleh Allah menjadi negara yang baik. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra. Yang kedua, berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau berdoa begini, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri Arab ini, kan kalau Allah mengatakan Masjidil Haram itu berkah dan sekelilingnya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, rabbi ja'al hadza wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminan. Baladan itu berarti negara yang Arab itu meliputi semuanya. Ya Mekah, ya Madinah, ya Riyadh, ya macam-macam itu, Pak. Berikan mereka ini negara menjadi negara yang aman. Dan Mekah itu aman. Madinah itu aman. Sedangkan kita kan lihat ya, kalau di Mekah Madinah pas adzan Allahu Akbar. Semua toko, Pak, penjaga-penjaga toko berangkat ke masjid. Ada toko yang ditutup, ada yang tidak ditutup. Ditutup sama kayu, nice. Pulang di portal tol dulu. Pulang mereka dari sholat, dan sholatnya kan agak lama. Antara adzan sama qomat itu lama, dan sholatnya juga lama. Begitu pulang, tokonya masih aman. Nah, coba nih ngeliat tulangan. Yakin, resik. Wong pelek lho gak ono omone kok sih. Pelek lho iso ilang, omone mobil. Pengalaman. Ya Allah, ya Allah. Itu bedanya. Beliau lagi berdoa kepada Allah begini. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, berikanlah penduduk negerinya itu rezeki berupa buah-buahan. Buah-buahan. Kalau logis, Pak, nggak logis asalnya. Karena beliau berdoa ketika tahun berapa ribu tahun yang silam, itu kondisi Arab masih tandus, dan tidak mungkin
Misalnya kita itu kalau bertemu sama Nabi Muhammad SAW saat itu mungkin berkata begini, lah yo men aneh-aneh mundungo. Ya apa carane Gusti Allah memberikan buah-buahan ya apa carane? Wong tandus kaya mungkin. Tapi beliau berdoa minas samarat. Pokoknya buah, bukan pohon. Itu kalau di tafsir di beberapa kalimat tafsir modern itu mengatakan betapa cerdasnya Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah tidak minta pohonnya. Tapi jaluk aneh Pak. Nah, matengane loh kok. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah jaluk matengane. Ya Allah, mobil jazz ya Allah, jazz ya Allah, jazz. Akhirnya mobilku mau tak papet ke jazz. Set. Oh. Apa saya ndonga tok, bukti mau buka. Iya. Beliau berdoa dan benar diterima oleh Allah dengan cara yang tidak masuk logika kita. Allah kirimkan negara-negara yang memiliki potensi untuk ekspor buah ke Mekah. Itu udah ekspor semua, Pak. Ya ono gedang, ya apa mana itu, apel, ya segala macam buah-buahan ada. Sehingga ono kan kecacil. Kecacil jemput itu kan. Ini konsep apa mana? Jemput apa saya enten? Masa dereng enten sing ekspor jemput itu dereng enten. Menawi saking tulangan. Nah, dan benar itu terjadi. Maka Arab itu menjadi negara yang makmur. Luar biasa. Cuman yang terakhir itu kan ditolak oleh Allah. Beliau minta kepada Allah supaya yang diberi rezeki itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah mengatakan ditolak, langsung ditolak. Qala wa man kafara fa ummatihi qalilan. Ibrahim yang kafir juga kami beri, tapi tidak banyak. Maka di sana masih kita lihat itu ada KFC, ada apa-apa. Walaupun sekarang diboikot oleh umat Islam. Indonesia itu gak kenal boikot, Pak. Boikot tok pertama, so kita boikot produksi produk-produk malah kayak tok. Sama delokne McDonald lawame kan. Nah delok ya rame. Umat Islam Indonesia iki. Makane gak pati berkah mergane iki kira-kira ya koyo ngono. Fadaraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya rizqa rawatan min kulli makanin fakafarat. Nah, yang tadi fa'aradu yang menjadikan hancur negara itu adalah bukan karena orang-orang bodoh, bukan berarti tidak ada orang pintar, bukan. Yang menjadikan negara itu menjadi tidak baik adalah karena mereka berpaling dan mereka kufur kepada nikmat Allah. Itu masalahnya. Masjid banyak dibangun tapi tidak dipakai untuk ibadah. Malah ana wong liya sing ibadah di masjid. Nah, wah itu luar biasa, Pak. Lah ya kok wong liya ning kono ya apa maneh. Nek Medina memang dibangun perluasan memang enggak pernah muat. Kono kamot kok Mekah diperlukan enggak amat. Lah awak iki gawede, Pak. Jamaah tauhid. Saya tadi ya lumayan lah kalau sholat di Baitur Rahim. Sholat maghrib tadi 2-3 pas sof. Puasa tadi ya. Puasa. Kira-kira subuh tak sof lah kira-kira subuh. Keborong sof itu. Tapi lumayan lah ya. Kalau 2 sof ini dicili nang seret ini jadi 5 sof. Dicili nang seret jadi 10 sof mundur. Jadi yang menjadikan negara itu tidak berkah ternyata adalah kafarat. Dia kufur. Kalau sudah kufur, maka Allah kemudian membalik negara yang asalnya makmur itu menjadi tidak makmur. Bayangkan kita itu, Pak, Indonesia ini itu ada 168 juta rakyat hidup di bawah garis kemiskinan, 40 juta pengangguran. Tahun itu Indonesia itu mengeluarkan sarjana. Ada sekitar 7.805,19 triliun hutang luar negeri. Utang, Pak. 7 triliun utang. Ini data yang lama. Data yang baru kalau tidak salah 8.500 kalau tidak salah. Triliun, Pak. Terus orangnya tuh happy ya, utang nang happy terus. Semua nang. Nah, angel pokoknya Indonesia. Gak ngepikiran ini apa caranya nyari utang.
malah utang. Orang hidup dengan utang itu tidak bisa ini. 70% sertifikat tanah itu milik non pribumi. Dengan kalau ini kalau bisa diedit ya, yang ini jadi kalau dengan kalau tahu di HR Muhammad Sukono yang apartemen yang tinggi, masya Allah pak, itu roto ya wong ya kuno sing duwe kulo pengen tok lho gak ngatasi, kepengin omongan itu gak ngatasi balas. Masya Allah ndelok gedeng. Saya tanya, kebetulan saya kenal beberapa teman yang ngurus itu sapa? Ustaz, yes begitu tuh orang muslim itu berat Ustaz. Saya kemarin hari ke Citraland, saya pagi jalan di Citraland itu, saya ketemu Pak, ada orang situ Bondo itu lagi Madura ya nggak tahu. Terus ada kan, Bapak dari mana? Saya dari situ Bondo, tapi punya rumah di sini Citraland, anak saya membelikan. Itu tipenya kecil. Terus saya tanya, kira-kira satu RT berapa yang muslim? Satu atau kadang-kadang 2 RT ya, 1 atau 2 tok, yang lainnya enggak. Masya Allah, kita ini kadang-kadang ya satu doa yang tenang. 90% perekonomian dikuasai non pribumi. Apa yang tidak dikuasai Pak di sini? Sampai baju dulu, wabeh teko kono kabeh. Kaos dalam, dom, cincin-cincin, omar sing gawat gede Pak dikuasai oleh mereka. Dan kita itu hanya menjadi penikmat. Freeport itu besarnya begitu, kita hanya dapat berapa persen. Itu kalau diolah oleh orang Indonesia sendiri Pak, masya Allah, makmur saja orang Indonesia itu. Gak kayak saya ini melas-melas potongan. Ngoten. Kemudian bagaimana caranya? Nah, supaya negara kita makmur, berkah seperti negara-negara muslim yang lain. Yang pertama adalah menjadikan masyarakat itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, sungguh kami akan bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Kan? Syaratnya cuma tinggal 2, mau beriman dan mau bertakwa kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, Allah akan berikan keberkahan, Allah akan berikan kemakmuran negara itu. Beriman dan bertakwa kepada Allah, selesai Pak urusannya. Kalau pintar bisa. Sekarang tidak sedikit orang yang pintar, begitu imannya habis atau kurang, masya Allah, orang pintar tidak sama dengan orang bodoh. Kalau orang biasa-biasa paling pol mencuri ayam, sepeda motor. Sing pinter Pak, masya Allah, potongannya kawaya. Delala tetan sekali korupsi 300 triliun. Pak, wong pinter ngono. Makanya saya biasa-biasa aja, gak pinter-pinter amat. Lagi 300 Pak, ndano 300 itu gawe ngontrak Ronaldo. Oleh pirang puluh tahun itu. Ronaldo itu hanya 3 triliun berapa itu? 5 itu 300 Pak. Tuntutannya itu tidak banyak. Jadi kalau kita cerdas dan imannya kurang itu gini caranya. Kita korupsi 100 miliar. Kemudian kita ketangkap macam-macam. Terus kita ngurus supaya kita dapat keringanan macam-macam. Diputuslah kita ini ngurusnya habis 10 miliar. Sama macam-macam. Kemudian kita divonis 5 tahun, 2,5 tahun, kemudian kita bebas bersyarat. Isi untuk berapa Pak? 90 miliar, understand? Tapi ini di negeri Konoha, kan Indonesia, luar biasa. Kalau kita mau cerdas dan imannya kecil ya begitu caranya. Tapi kalau orang beriman, semakin dia pandai, semakin dia luar biasa. Dia akan memakmurkan negara yang menjadi lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Nah, kita berharap yang hari ini terpilih itu adalah orang yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Ustaz, harapan kita kan Pak Anies, harapan. Kan juara harapan tetap juara harapan.
Terus kayak so menang, ya mana? Harapan, ya kan? Nyatanya menang Prabowo. Disyukuri saja Pak, mau gimana lagi? Gak usah emosional. Toh kita mau dapat makan gratis. Sing oleh harus susu. Oh, yang penting diberkahi. Dulu kan, dulu pada tahun 2019 kan kita berdoa semoga beliau jadi. Nggak jadi kita gondok. Pak Jokowi jadi kan. Oleh Allah sabar ya. Diijabahi 2024 remuk kita. Dari Gusti Allah kan doa itu kan bisa saat itu diterima, bisa saat itu doa itu ditunda, diterima oleh Allah, tak kabulkan 2024. Karena itu kalau kita mencintai seseorang tidak boleh berlebihan, biasa-biasa saja Pak. Pokoknya Prabowo nomor berapa itu? Nomor 1 ya? Nomor 2 dulu. Ya nomor 2 temenan dia Pak. Ya nomor 2 temenan. Luar biasa. Jadi kalau kita begini, ya kita ambil aja hikmahnya. Walaupun dulu saudara sekalian sampai bangku ini mencolot. Iya, nah saya eling dengan Senayan. Kepot tangan sekarang. Enggak baik. Kalau mereka mengajak kita menjadi orang yang baik, maka keberkahan dari langit dan dari bumi akan muncul, dan pasti negara kita menjadi negara yang baik. Yang kedua adalah mendapatkan pemimpin yang beriman. Kita harapkan beliau ini insya Allah lah baik. Ya yang kita tahu adalah mereka ahli ibadah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Artinya landasan untuk memimpin negara itu adalah Islam. Tidak kemudian menjadi negara sekuler. Kita ini sudah menjadi negara yang luar biasa. Ahdi wa syahadah. Muhammadiyah itu ini negara yang kesepakatan bersama. Kita sebagai umat Islam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita yakin bahwa selama kita mau beriman dan bertakwa kepada Allah akan berikan kebaikan. Maka tempat yang paling kecil kalau ingin mendapatkan kebaikan keberkahan itu adalah rumah tangga. Rumah tangga itu kalau dia beriman dan bertakwa maka rumah tangganya berkah. Antar rumah tangga namanya RT. Kalau RT-nya berkah, beriman dan bertakwa, maka RT-nya berkah. Di atas RT adalah RW. Kalau mereka penduduknya beriman dan bertakwa, maka Allah akan berikan keberkahan. Atasnya lagi. Sehingga masyarakat ini kalau mereka mau beriman menjalankan perintah Allah itu Pak, yakinlah Allah akan berikan keberkahan. Cuman kan realisasinya atau realitanya kan enggak. Sembahyang itu rasanya Allahu Akbar. Ya tangi Pak, turu mana? Ya saya nanti saya ngedan tuwek. Allahu Akbar. Sopo sing adzan iki. Sekarang enggak ada orang yang tidak mendengar adzan. Tinggal hati kita terpanggil atau tidak dengan suara adzan itu. Kalau tidak terdengar di masjid, kita masih punya HP. HP itu kadang-kadang alarm. Alarm mata ini mana? Turu mana Pak? Dan kita melihat masyarakat kita belum siap untuk menjadi masyarakat yang beriman, benar-benar beriman. Ya letaknya di mana kita lihat? Di subuh itu. Ini bal-balan tangi. Bal-balan itu tangi. Tapi wajah subuh lo gak tangi. Sing nemen delok Liga Champion sampai menjelang subuh. Mari ngono ya turu, Pak. Tapi apa itu kelebihannya orang Muhammadiyah kan begini. Dia sholat subuh kalau telat tidak ada yang tahu. Misalnya sama sholat subuh jam 7, maka mergane tangi jam itu. Terus konco sampean itu teko. Pikirannya apa, Pak? Masya Allah, duha ya Allah, subhanallah, kancaku duha, Allahu Akbar. Coba Kak, selain Muhammadiyah, begitu dia, lo, iki subuh nih keliru, kairi dene Kak subuh mesti jampi itu. Oh berarti Kak subuh, Kak duha iki subuh iki ngono, keliru. Berbahagialah jangan jadi orang Muhammadiyah. Telat-telat titik-titik, sing ngerti kan malaikat.
dari malaikat Ghul karek nggak lagi. Jadi kita bisa menyaksikan itu di masyarakat, betapa sulit kita mengajak masyarakat menjadi lebih baik. Wa ja'alna minhum wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim filal khairat. Dia menyeru kepada kebaikan, bukan kerusakan. Bukan kerusakan. Wa iqamas shalah wa itaiz zakah wa kanu lana 'abidin, dan mereka menegakkan salat. Di mana-mana salatnya seperti itu. Wa itaiz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat. Berkah, Pak. Secara pribadi kalau kita menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat, insya Allah kita menjadi orang yang baik. Pertanyaan sekarang nih, Pak, adakah orang yang mampu membayar zakat dengan sempurna? Ada dua ya, yang kita apa itu? Yang pertama zakat. Zakat itu kadang-kadang kita bayar zakat kan orang lain tidak tahu berapa yang harus dikeluarkan. Pokoknya aku bayar zakat itu berapa? Oh, saya bayar zakat 10 juta. Jumlah hartanya itu loh berapa? Dia bayar zakat 10 juta itu. Kalau dia punya uang 1 miliar atau 2 miliar, berapa juta, Pak, yang harus dia kirim zakatnya? Dan banyak orang enggak mampu untuk itu. Berapa, Pak? 2,5% dari 2 miliar itu 25 juta, 50 juta. Kalau ada orang 50 juta dia bayar zakat, jarang, Pak, ada. Paling yang 20, 15, sak ruduke lah. Padahal nggak sempurna, nggak bisa itu. Yang kedua adalah waris. Siapa yang mampu membagi waris dengan cara yang Islam? Di antara kita loh, di antara kita. Nggak ada itu demroto kabeh, Pak. Demroto. Padahal Al-Quran tidak begitu. Ada dua ini yang menjadi PR buat umat Islam. Kita ini, Pak, walaupun jidatnya hilang sembahyang nemen, ate belum pernah praktek warisan dengan cara Islami, Pak. Masih belum. Bayangkan begini ya, Saman punya anak, Saman punya istri dan tidak punya anak. Ketika istri itu wafat, suami mendapatkan bagian setengah. Setengahnya kan diberikan kepada saudaranya istri. Ada yang praktek begitu, Pak? Enggak ada, kira bimane. Yakin di pondok rabi mana? Atau sebaliknya, ketika suaminya wafat, istrinya mendapatkan bagian 1/4. Sisanya kan untuk saudaranya suami. Ada praktek begitu? Enggak ada, Pak. Jarang lah. Ada pun mungkin ada, tapi jarang ya. Dan ini PR buat kita sebagai umat Islam. Jadi zakat, wa kanullaha abidin, dan mereka kepada kami ini mereka beribadah. Itu luar biasa. Kalau kita mendapatkan pemimpin yang begini, maka insya Allah, andaikan tahu periode ini belum, maka mudah-mudahan periode 2029 berikutnya itu ada pemimpin yang lebih baik. Andaikan. Dan yang terakhir itu begini, ada 4 pilar agama dan dunia ini. Kalau ini bersatu, maka insya Allah akan baik. Yang pertama adalah matamal agniya awlai bakhulun makhuwilu. Selama orang kaya tidak kikir dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Orang kaya tidak boleh bakhil. Tapi memang rata-rata orang kaya itu kalau dia bakhil, itu psikologisnya itu kurang baik. Orang kaya itu, tapi rata-rata orang kaya itu bakhil. Ono ketua PRM lewat berawat, mas sumbangan, yakin sumbangan. Padahal PRM mau nggak undangan besok ono daging kurban. Jadi kalau daging kurban itu kan luar biasa, kita semua bagi daging kurban. Tapi ini bab zakat kan gak senang gitu. Bab zakat gak, tapi daging kurban kan sempurna. Makanya saya kapan hari memberikan penjelasan di beberapa masjid bahwa gini, panitia itu tidak boleh mendapatkan daging kurban. Banyak yang datang emosi Pak sama saya. Ya apa Ustaz? Aku sampai dilunggono. Ya apa Ustaz? Kan sampai ya nih kamu. Sehingga panitia itu lho sapa ngono. Panitia itu tidak boleh mendapatkan daging kurban atas nama panitia, tidak boleh. Hukumnya haram. Ngono Ustaz. Mesisan haram. Haram, tidak boleh, Pak. Bilang.
Karena dia tidak ada anjurannya begitu, dan ditarjih begitu penjelasannya. Panitia tidak boleh mendapatkan itu. Tapi sekarang kan realitanya enggak. Si jenenge panitia itu oleh wake dhewe. Yo buntut, yo ilat, yo endas, yo olet, yo apa nih? Terus macem-macem Pak panitia. Insya Allah panitia tulangan gak ada sing ngono. Untuk kemen kabeh ini. Akal saya. Aku ngomong gak ada kesawangane ya. Jadi kadang-kadang panitia ku wah kabeh melar masuk kecuali panitia. Iya makin panitia suka ngentit. Alhamdulillah kalau begitu tuh, masya Allah. Saya larang Pak, dan saya bilang saya praktekkan saya sendiri di tempat saya masjid saya kumpulkan. Tidak boleh panitia meminta, tidak boleh ada jatah. Dan saya contohkan, saya tidak pernah minta daging panitia. Dia bilang begitu dan bertahun-tahun Pak. Udah ngomong, ya Ustaz enak. Lo dikira aku ya kepengen daging saja nih, tapi saya tidak mau memberikan. Kalau pengen jadi pengorban mesisan, ngono lho. Nek pengorbanan oleh 3 kilo 4 kilo lumayan. Nek kepengen Pak, lah gak kepengen korban, kepengen oleh akeh. Ya lah rek. Jadi besok ate mlebu swarga itu nggawa daging. Lah iki kulite sapa? Kulite masjid biyen ya Allah. Lah gawe ngene. Dadi wong bakil iki wis ta. Wong bakil itu jantungan Pak biasanya. Cepat mati. Tapi jalan pergi mboten enggak ya. Wa madamal ulama ya'maluna bima alimu, selama para ulama masih mengamalkan apa yang diketahuinya. Ulama itu tidak sama dengan nabi. Kalau nabi terjaga, kalau ulama itu Pak belum terjaga. Walaupun ada orang mengatakan ulama itu pewaris para nabi. Tapi kan tidak begitu. Rasul mengatakan demikian. Ulama itu pewaris para nabi. Tapi kan prakteknya kan kadang-kadang ulama itu bisa dibeli Pak sekarang. Kalau ulama itu kayak saudara haram saudara-saudara. Begitu saya tenang. Nah, ya lo apa kok? Begitu dikai cek ini. Saudara-saudara sekalian makro. Jadi makro. Dan ini banyak cerita Pak. Sebelum di zaman Nabi Muhammad kan banyak cerita kenapa ulama itu jatuh. Salah satunya karena memang ulama itu bisa dibeli. Ulama bisa dibeli. Kalau Nabi tidak. Karena itu kita berdoa kepada Allah. Yang menjadi mubalik, menjadi ustadz, menjadi macam-macam. Harus banyak berdoa kepada Allah. Jangan pernah mengharapkan pemberian dari orang lain. Kalau dikasih, ojo ditolak. Ya termasuk ini kata tolak Pak nanti kayaknya. Kan jawab. Berdoa. Yang ketiga adalah wa madamal juhala'u la yastakbiruna amma la ya'lamu. Selama orang-orang bodoh itu tidak sombong dengan perkara yang tidak diketahui, amma lam ya'lamu, dari apa yang mereka tidak ketahui. Dan banyak orang-orang berfatwa itu kepada orang-orang yang dia tidak tahu. Tidak tahu. Kalau tidak salah itu Pak Yusuf Kala itu pernah cerita begini. Ini anekdot beliau mengatakan. Ulama itu bisa berbeda pendapat, macam-macam. Yang bisa menyatukan itu adalah agamanya. Diceluklah ulama-ulama itu, kemudian kalau jual rame-rame, tapi 1 juta, meneng kabeh. Podo. Jadi kadang-kadang orang yang tidak mampu, tapi dia punya uang, itu bisa berkuasa daripada ulama. Ojo temen ustaz, ojo gaya-gaya. Ojo ndus-ndus terus ngono. Ate ulama bener dikai Pak, dikai yakin nganut. Oh, iya bisa diatur ngono. Enggak gampang. Ulama itu. Karena itu ulama itu harus kaya. Tapi dia tetap ulama. Ulama sekarang potongannya kan melas-melas saudara-saudara sekalian, saudara-saudara, karena nggak ada yang mikirkan ulama. Dan terakhir, wa matamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Selama orang fakir tidak menjual akhiratnya dengan dunia. Dan orang fakir sekarang itu gampang yang kemarin itu Bang, untuk proses pilkada, proses pilpres, pilek itu masya Allah banyak orang-orang itu yang
Menghamburkan uang-uang itu, sedekahnya banyak sekali. Dan hampir rata-rata tujuannya mereka adalah orang-orang yang memang secara ekonomi dia kurang mampu. Sampai-sampai ketuanya turun tangan, Pak. Apa namanya? Bantuan itu. Bansos itu ning arep istana. Sekarang balas. Kano turun balas itu. Biar kok lapo kok seru bantuan bansos. Sekarang ini balas. Dan itu sasarannya rata-rata orang-orang miskin. Dan orang miskin sekarang juga mengukur, Pak. Kau tak coblos wani piro. Asing teman mana, Pak? Wape diterima, toko PAN diterima, toko PKS diterima, toko wape diterima, waktu nyoblos dolan. Ayo, waktu nyoblos datang melayu kan. Aku kan tak coblos wape kayak ini. Tapi orang-orang miskin biasa. Tapi mudah-mudahan bisa berbahagia. Intinya adalah apapun kondisi ekonomi kita, apa kita orang tinggal atau tidak, selama kita ini mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka insya Allah kita akan terjaga. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan mudah-mudahan Ananda yang akan berangkat ke Libya dilancarkan oleh Allah, dan yang satunya mau berangkat ke Mesir diberangkatkan dengan jalan yang mudah, nanti di sana dimudahkan oleh Allah dan kembali membawa ilmu yang baik, yang banyak, sehingga bisa menjadi tokoh kelak di tulangan ini. Saya akan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.